Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024. Kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Misi Kedatangan Kristus. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Ajar kami mengerti tentang misi kedatangan-Mu, ajar kami mengerti tentang rencana-Mu, dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kami, sehingga nama kami yang percaya kepadamu boleh tertulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus artinya, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bertentangan dengan fungsi, tugas, atau rencana iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, binasakan, adalah Yesus memberikan kehidupan. Kehidupan yang kekal bagi kita sekalian. Nah, misi kedatangan Yesus Kristus yang merupakan tujuan utamanya adalah untuk memberikan kehidupan. Jelas dikatakan di sana. Untuk memberikan kehidupan. Yaitu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk dapat memenuhi visi ini dan misi ini, maka Bapa mengutus Yesus Putra Tunggalnya dalam Yohanes 5 ayat 37. Nah, saya mulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Semasa saya kecil, saya pernah menonton para budak yang ditugaskan oleh para serdadu Romawi untuk mendayung kapal yang cukup besar, di mana para budak duduk sambil memegang dayung, menunggu perintah untuk mendayung kapal yang cukup besar tersebut. Mereka dirantai, mereka kerja, ada yang memberikan aba-aba di dalam hal ini. Ya, para budak yang bertugas untuk mendayung ini mengingatkan saya akan kata-kata Rasul Paulus seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Hamba tapi dipercayakan rahasia Allah. Nah, Rasul Paulus menggunakan istilah dalam bahasa Yunani yang jarang dipakai untuk kata hamba. Apa kata dalam bahasa Yunani ini? Doulos. D-O-U-L-O-S. Doulos. Secara harfiah, kata doulos itu berarti budak. Budak. Yang pada masa itu mengacu pada budak-budak pendayung dalam kapal-kapal perang Romawi. Ya, ini para budak ini, doulos. Nah, dia mengakui dirinya sebagai doulos. Dia mengakui dirinya sebagai budak. Bond servant bahasa Inggrisnya. Budak yang terikat, tidak mempunyai kebebasan. Bond servant, doulos. Sungguh pilihan kata yang mengejutkan, bukan? Seorang rasul besar yang punya otoritas menganggap dirinya hanyalah budak kapal seperti umat Allah yang lain, mengayuh dayung sama seperti yang lain. Kita tahu Yesus kapten yang berada di dalam kapal itu dan kita ini budak-budak yang ditugaskan untuk mendayung agar kapal tersebut melaju. Bayangkan itu, kapal yang cukup besar, kita terikat, ditugaskan untuk mendayung. Kalau kita berhenti mendayung, kapal tidak bergerak. Ya, mungkin kita berpikir yang lain kan ada yang mendayung. Kalau setiap orang berpikir seperti kita berpikir, kapal kandas dan diam di tempat. Nah, Yesus adalah sang kapten, bukan kita.
Perhatikanlah, sering dari waktu ke waktu kita akan mendengar ada saja hamba Tuhan yang mengatakan kita kaptennya. Bukan, kita bukan kaptennya. Yesus kaptennya, kita ini doulos, bond servant, budak yang terikat, yang melakukan tugas kita untuk mendayung kapal ini, perahu kehidupan ini. Jadi kita bertanggung jawab untuk menggerakkan perahu tersebut dari titik A ke titik B, kapan? Saat perintah untuk mendayung diberikan. Jadi kita tidak mendayung sebelum perintah diberikan. Nah ini kan kalau kita lihat, waktu orang Israel dibebaskan dari perbudakan, malam hari ada tiang api, siang hari ada tiang awan yang menyertai mereka. Mereka menunggu kalau tiang api ini diam atau tiang awan ini diam, mereka berkemah, mereka tidak bergerak. Mereka hanya bergerak pada saat tiang api mulai bergerak, pada saat tiang awan mulai bergerak. Jadi tidak tergantung pada mereka, tapi tergantung pada tiang api dan tiang awan yang memberikan aba-abanya. Kapten mereka, GPS mereka, petunjuk mereka. Mereka bergantung kepada itu. Jadi sebaiknya kita jangan bergerak sebelum Allah memerintahkan kita untuk bergerak. Jangan mendayung sebelum perintah mendayung diberikan. Itu konklusinya. Ini berbeda dengan konsep kepemimpinan pada umumnya. Kita cenderung menganggap diri kita sebagai seorang kapten yang berdiri di geladak kapal. Ini kesalahannya sehingga kita mengambil alih tugas tanpa mendengarkan perintah Allah itu sendiri. Dan ini bisa menyesatkan jemaat. Jadi kita beranggapan supaya kapten kita lah yang membuat keputusan dan orang yang mengendalikan kapal. Padahal kapal kehidupan ini harus dikendalikan oleh sang kapten, yaitu Yesus. Tuhan Yesus adalah kapten kita yang sejati. Arah yang harus dituju, kecepatan, pertumbuhan, serta besar kecilnya gereja atau setiap bentuk pelayanan lainnya merupakan hak prerogatif Allah, bukan kita. Jadi kita tidak dapat mengatakan berhasil atau tidak berhasilnya gereja itu bergantung daripada jumlah jemaat. Bukan seperti itu. Apapun posisi atau jenis pekerjaan kita, tugas kita adalah mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan terus mendayung. Jika jumlah merupakan posisi keberhasilan, Yesus memulai dengan 12 orang kok. Bukan mega, hanya 12 orang. Tidak lebih daripada itu dan kemudian bertumbuh, tapi tetap 12 ini yang berada di sekelilingnya, satu pun berkhianat kepada dia. Mengapa Allah mengutus Yesus? Mengapa? Apa visi dan misi Allah tersebut sehingga dia mengutus Yesus datang ke dunia? Kita harus jawab pertanyaan ini. Alkitab mengajarkan bahwa Bapa mengutus anak ke dunia. Dengan kata lain, Allah mengutus Yesus. Alkitab juga memberitahu kita mengapa Allah mengutus Yesus ke dunia. Dia memberikan alasannya. Alasannya adalah untuk menghasilkan kemuliaannya dan manfaat kekal bagi kita. Kita akan melihat 4 alasan Allah mengutus Yesus. Ada 4 alasan paling tidak. Mungkin lebih, tapi yang akan saya tampilkan di sini 4 alasan. Mengapa Allah mengutus Yesus? Yang pertama, Allah mengutus Yesus untuk menyatakan Allah Bapa. Karena tidak ada satu orang pun pernah melihat Allah Bapa kecuali Dia yang berasal dari surga dan bersama dengan Bapa sejak awal, sejak sebelum dunia dijadikan. Dia yang dapat menyatakan Allah itu, yang menggambarkan siapa Allah itu, yang menyatakan kepribadian Allah itu dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Untuk itu ia harus menjadi manusia sehingga dia dapat menyelami pikiran manusia. Kalau dalam bahasa hari ini kita melihat bahasa yang sederhana yang diberikan kepada manusia untuk mengerti paling tidak gambaran tentang siapa Allah itu. Nah, dalam penciptaan kita mempelajari beberapa hal tentang Sang Pencipta, seperti kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Roma 1 ayat 20 berbicara tentang itu. Tapi seperti apa sebenarnya Tuhan itu? Apakah mungkin untuk mengenal Dia secara pribadi? Mungkin nggak kita mengenal Sang Kreator itu, Sang Pencipta itu secara pribadi? Apakah Dia tidak terampiri? CEO di dunia di sini, bahkan ada manajer yang tidak terampiri oleh employee. Apakah Tuhan seperti itu? Dalam perjanjian lama, Tuhan mulai menyatakan dirinya sebagai pencipta, pemberi hukum,
Artinya untuk mengatur manusia berjalan sesuai dengan rel yang ada. Tidak keluar dan tidak menyimpang daripada itu. Hakim dan penebus umatnya agar semuanya dijalankan sesuai dengan rule and regulation. Ini sejak awal. Adam dan Hawa pun diberikan rule and regulation yang sangat sederhana untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu bagiannya Tuhan. Satu macam itu aja sudah nggak bisa diikutin, dilanggar. Dan kemudian datanglah Yesus. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Yesus menyatakan Allah dengan cara yang menarik perhatian kita. Karena di dalam Yesus inilah terdapat kepenuhan Allah itu sendiri. Sehingga Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau? Dia berkata kepada Rasul. Tunjukkanlah Bapa kepada kami. Bagaimana engkau bisa bertanya ini? Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena di dalam diriku terdapat kepenuhan Bapa itu sendiri. Itu dia. Equality. Kesetaraan. Divinity-nya sama. Sekalipun ia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah yang tidak pernah kehilangan keilahiannya itu sedetik pun, sekalipun ia menjelma menjadi manusia. The God-man, Allah manusia. Tanpa Yesus, kita tidak akan melihat Allah. Nggak mungkin. Tanpa Yesus, kita tidak mungkin mengerti Allah yang benar. Sebelum Allah datang ke dunia, orang ingin mencari Allah itu dengan berbagai macam cara, sampai Allah menyatakan pribadinya melalui para nabi. Tapi pada akhir zaman, Allah bukan menyatakan dirinya lagi melalui para nabi, tapi melalui putranya. Akhir zaman itu dihitung detiknya, the ticking of the clock pada saat Yesus dilahirkan. Nah, saya katakan sekali lagi, tanpa Yesus kita tidak mungkin mengenal Allah ini. Kita tidak mungkin dapat mengetahui siapa Allah itu, tentang kebaikannya dan sebagainya ini. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah, yaitu Yesus Kristus, yang menyatakannya kepada kita. Faktanya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia menopang langit, bumi, dan segala isinya ini dengan firman-Nya. Diam di sana, ya diam di sana. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, bagi orang yang percaya kepadanya sudah barang tentu, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Artinya, jika kita telah melihat Yesus, kita telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Dia melakukan tugas misi Allah ini dengan datang sebagai terang bagi dunia. Lalu kita berbicara dalam Yohanes 9. I am the light of the world. Akulah terang dunia ini. Dia bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap, sehingga barang siapa yang mau datang kepada terang itu, hatinya disinari sehingga dapat mengenali dosa mereka, bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, sehingga kemuliaan Bapa dinyatakan melalui pribadi Yesus yang hidup di dalam kehidupan orang tersebut. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan hidup yang kuhidupi pada saat ini adalah karena hidup beriman kepada anak Allah itu. Nah, tanpa Yesus, kita akan meragukan kasih Allah. Ya, nggak ada buktinya, nggak ada faktanya. Kita nggak bisa lihat. Di dalam Yesus ini terdapat kepenuhan Allah, sehingga yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang tidak teraba menjadi dapat teraba, dan dapat berkomunikasi dalam bahasa yang dimengerti manusia. Tetapi dalam pekerjaan yang Yesus lakukan dan kematian yang dia alami, Yesus menyatakan kasih Allah. Roma 5 ayat ke-8 menyatakan itu. Tanpa Yesus, saya ulang, tanpa Yesus, kita akan mempertanyakan kebaikan dan pemeliharaan Allah. Tetapi Yesus mengungkapkan pengetahuan Allah tentang kebutuhan kita dan keinginannya untuk memenuhinya. Matius 6 ayat ke-8. Tanpa Yesus, kita mungkin menganggap Tuhan tidak adil. Namun dalam interaksi Yesus ini dengan orang-orang dari semua latar belakang,
Yesus mengungkapkan ketidakberpihakan Allah. Semua manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah, baik pria maupun wanita. Both male and female created He in His image. Kesetaraan, di mana wanita dijadikan penolong bagi pria. Ini kenyataannya, ini faktanya. Bukan hanya roh Allah ada pada pria, tidak ada pada wanita. Oh tidak, roh Allah ada pada wanita dan juga ada pada pria dan ada pada wanita. Bukan hanya pria yang diciptakan segambar dengan Allah, wanita juga. Sama. Tanpa Yesus, sudah barang tentu kita meragukan kasih Allah. Tapi dinyatakan di sini. Sama semuanya. Tanpa Yesus kita akan selamanya tanpa ayah. Without Jesus, we will be forever fatherless. Nggak ada figur itu di dalam kehidupan kita. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat mendekati Allah seperti seorang anak mendekati ayahnya. Draw yourself unto me, then I will draw myself closer to you. Itu kebenaran. Jadi Allah memanggil kita mengambil inisiatif secara proaktif dan aktif untuk mendekatkan diri kita kepadanya sebagai pernyataan bahwa kita mengasihi dia. Dia akan mendekatkan dirinya kepada kita. Kecepatannya bergantung kepada kita. Kalau kita berjalan 5 langkah, dia berjalan 5 langkah. Kita berlari, dia akan berlari dan kita ketemu pada titik tengah. Kita yang menentukan ini. Ada hubungan yang tidak hanya berdasarkan ciptaan, hukum, atau penghakiman. Tapi ada juga hubungan keluarga. Seperti yang ditulis oleh J.I. Packer, seorang penulis Kristen ini. Jika kita ingin menilai seberapa baik seseorang memahami kekristenan, cari tahu seberapa besar pendapat dan pengertiannya tentang menjadi anak Tuhan. Dan apa artinya memiliki Tuhan sebagai Bapaknya. Jadi kalau kita mau mengetahui seberapa dalamnya pengertiannya tentang Bapa itu sendiri, tanya kepada dia, pendapat dia, pikiran dia, opini dia tentang menjadi seorang anak. Dan bagaimana pandangannya tentang hubungannya sebagai anak dengan Bapa itu sendiri. Segala sesuatu yang Yesus Kristus ajarkan diringkas dalam pengetahuan tentang kebapaan Allah. Dalam bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh manusia sekalipun, kita tidak dapat mengerti seluruhnya. Karena pengertian kita dibatasi oleh pengertian dan jumlah kata-kata yang dapat kita pahami. Sedangkan kata-kata manusia itu terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita rasakan. Ya, itu terbatas pada itu. Kita dapat menggambarkan langit karena kita dapat melihatnya. Kita dapat menggambarkan perasaan kita karena kita merasakannya. Tapi roh tidak dapat kita lihat. Bagaimana kita memiliki kata-kata terhadap sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Yesus mempunyai kata-kata tentang ini. Karena manusia tidak mengerti itu, maka Yesus membatasi kata-katanya pada level perumpamaan agar kita dapat mengerti melalui perumpamaan tersebut tentang siapa Bapa ini. Jika dia berusaha menjelaskan sepenuhnya tentang karakter Allah, tentang Allah, wajah Allah dalam kata-kata, nggak ada kata-kata bahasa manusia yang dapat mengungkapkan itu karena Allah itu adalah roh. Sedangkan manusia tidak dapat melihat roh, karena itu tidak memiliki kata-kata untuk dapat menggambarkan itu. Yesus dapat, karena dia adalah the God-man, Allah manusia. Sedangkan Bapa itu adalah panggilan orang-orang Kristen untuk Sang Pencipta itu sendiri. If you want to judge, just want to make sure that we all understand this. And we are all on the same page. If you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as his father. Everything that Christ taught is summed up in the knowledge of the fatherhood of God. Father,
is the Christian name for God, the creator of heaven and earth. Ini tertulis, saya kutip dari Knowing God InterVarsity Press tahun 1973, halaman 201. Yesus mengucapkan firman Tuhan, memikirkan pikiran Tuhan, merasakan dan mengungkapkan emosi Tuhan, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menyatakan Bapa kepada kita. Dan dia melanjutkan apa yang Bapa pikirkan kepada kita. Dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Dengan perumpamaan yang dapat kita mengerti. Karena bahasa manusia yang terbatas ini. Poin yang kedua, mengapa Allah mengutus Yesus? Yang kedua adalah untuk menghapus dosa. Ibrani 9 ayat 26 mengatakan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Mengapa hanya satu kali? Karena korbannya ini sempurna. Berbeda dengan korban binatang yang harus disembelih setiap tahun oleh Imam Agung. What a waste. Dan itu pun tidak dapat menghapus dosa manusia. Dalam perjanjian lama, korban binatang diberikan hanya dapat menutupi dosa manusia. Tidak dapat menghapuskan. Hanya darah yang sempurna, darah anak domba Allah yang sempurna itu Yesus Kristus yang dapat menghapus dosa manusia. Pengorbanan dari sistem Lewi dalam perjanjian lama tidak dapat menghapus dosa. Sistem ini hanya dapat menutup dosa melalui darah binatang yang dikorbankan. Tetapi Yesus mempersembahkan korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Dengan penumpahan darahnya di kayu salib. Hewan tidak perlu lagi mati sebagai pengganti kita. Karena anak domba Allah yang sempurna ini telah mati menggantikan kita. Once and for all. Karena itu jika kita merancang dosa dengan sengaja, kita sadar, kita memiliki pengetahuan tentang itu. Tapi kita sengaja melanggar dan berbuat dosa, Alkitab menyatakan kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya, dan itu tidak mungkin. Ini keji, ini jahat, dirancangkan. Ketika Allah mengutus Yesus ke dunia, anak Allah menjadi manusia dan memberikan korban yang lebih baik untuk dosa dan perjanjian yang lebih baik dengan umat Allah. Allah mengutus Yesus putranya bukan untuk menyangkal fakta dosa, bukan. Atau membantu kita melupakan dosa kita, bukan. Penyangkalan dan penyamaran bukanlah tujuannya. Bukan denying. Tuhan ingin menghapus dosa sekali untuk selamanya. Di dalam Kristus Allah mengampuni orang berdosa yang percaya kepadanya dengan membayar upah dosa tersebut dan membebaskan kita dari hukuman. Yang dihapuskan, yang diampuni adalah orangnya. Dosanya ditanggungkan kepada Yesus. Yesus membayar upah dosa yang adalah maut ini dengan mati di kayu salib. Manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya diampuni. Dosanya ditanggungkan kepada Yesus. Kebenaran Yesus ditanggungkan atau diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Nah, melalui iman kepada Yesus, kita memiliki pembebasan penuh dari dosa-dosa kita, dari rasa bersalah. Dosa orang yang percaya kepada Kristus, sekali lagi, ditanggungkan kepadanya. Dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, terjadi pertukaran di kayu salib antara dosa manusia dan kebenaran Kristus. Terjadi trading. Akibat dari pertukaran ini, kita memiliki kelepasan dari cengkraman dosa itu sendiri. Keselamatan sejati dan kedamaian sejati dengan Allah seperti yang tertulis dalam Roma 8 yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bayangkan,
saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam keadaan kita sadar, atas dasar pilihan kita, kita ada dalam keadaan hidup. Jadi pada saat detik kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dosa kita ditanggungkan kepada Yesus dan kebenarannya ditanggungkan kepada kita, diberikan kepada kita. Nah, pada waktu kita mati ini berlangsung terus. Kita tidak dihakimi lagi, kita tidak dihukum lagi. Bema Seat atau tahta pengadilan Kristus bukan untuk menentukan siapa yang masuk atau siapa yang tidak masuk surga. Tapi Bema Seat atau tahta pengadilan Kristus adalah untuk menentukan siapa yang mendapatkan jenis mahkota apa. Kalau the white throne of judgment, tahta putih pengadilan Allah, itu untuk mengadili orang yang tidak percaya. Untuk mengirim mereka ke dalam neraka. Jadi ada dua perbedaan di sana. Kegiatan keagamaan kita tidak dapat menghilangkan dosa. Enggak bisa. Tapi kepercayaan kita kepada Kristus, itu yang menyebabkan dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Dosa kita dibersihkan. Kitab Yesaya mencatat itu, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti bulu domba. Itu kenyataannya. Perasaan menyesal, penyangkalan diri, atau hidup suci juga tidak dapat menghilangkan dosa. Nggak dapat. Bahkan kematian kita pun tidak dapat menghilangkan dosa. Nggak mungkin. Dosa adalah noda pada jiwa kita yang hanya dapat dibersihkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Darah binatang hanya dapat menutup. Ibarat dosa kita itu sampah disapukan di bawah karpet. Hanya Yesus yang dapat menghapus dosa kita. Itulah salah satu alasan mengapa Allah mengutus Dia. Ya, jadi untuk menghapus dosa kita dan untuk menyatakan Bapa kepada kita. Alasan yang pertama untuk menyatakan Bapa kepada kita, yang kedua untuk menghapus dosa kita, yang ketiga mengapa Allah mengutus Yesus untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Dia akan menempatkan di bawah telapak kaki kita, dihancurkannya pekerjaan iblis itu once and for all. Alasan Alkitab lain bahwa Allah mengutus Yesus ke dunia dijabarkan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. 1 Yohanes yang ketiga, ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ini pilihan, faktor sengaja, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Jika perbuatan iblis biang keroknya daripada yang dosa itu sendiri dihancurkan, maka manusia dibebaskan dari keinginan untuk berbuat dosa. Jika manusia kembali memperhambakan dirinya kepada iblis, merancang dosa, tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Ini menyalibkan Kristus. Ini yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, sengaja, tahu yang benar, berbuat salah. 1 Yohanes 3:8 mengatakan, ia berasal dari iblis. Ini berat. Itu adalah misi ilahi. Dilaksanakan dengan ketepatan serangan yang terencana dengan baik, menghancurkan iblis itu. Itu sudah direncanakan oleh Allah sejak awal manusia jatuh di dalam dosa seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu the first gospel dalam kitab Kejadian. Gospel, Injil, berita baik. Bahwa Allah suatu saat akan mengutus Yesus, dan itu terjadi 2000-an tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu anak Allah datang ke dunia dalam wujud manusia, lahir di Bethlehem dengan misi untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang menguasai dunia ini. Dan Yesus berhasil mencapai tujuannya. Dia menghancurkan semua yang telah dilakukan iblis dan reset the button sehingga keadaan manusia dikembalikan seperti rencana awal pada saat manusia diciptakan. Yesus dilahirkan di mana? Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ia disalibkan di mana? Benar, di Yerusalem. Iblis telah bekerja untuk membangun kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Yesus datang untuk melenyapkan landasan yang dibangun iblis itu.
Sehingga segala usaha yang telah dibangun iblis itu menjadi sia-sia dan tidak berarti. Iblis telah membuat istana pasirnya. Dan Yesus adalah gelombang yang menghancurkan istana pasir tersebut. Disapu bersih. Pekerjaan iblis yang dihancurkan Yesus termasuk satu, penyesatan, penipuan. Yesus adalah kebenaran. Nah, sekarang tergantung apakah kita mau menerima kebenaran itu atau tetap percaya kepada kebohongan iblis. Tahu kebenaran, melihat kebenaran, tetapi memilih kebohongan. Inilah kebodohan itu. Saya ulang. Tahu kebenaran, kita membaca Alkitab. Melihat kebenaran, kita melihat pekerjaan Allah melalui Alkitab dan melalui kesaksian. Tapi kita memilih kebohongan yang dilontarkan iblis. Itulah kebodohan. Yang kedua, pekerjaan iblis lain apa yang dihancurkan? Dosa. Yesus adalah kebenaran kita yang menebus kita. Ketiga, kematian. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus membangkitkan kita, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Yesus menyelesaikan penghancurannya atas pekerjaan setan dengan fakta kekudusannya, keunggulan pengorbanannya, once and for all, sekali untuk selama-lamanya. Dan tindakan kasih karunia-Nya, mercy and grace. Kita tidak layak, tapi dilayakkan melalui pengorbanannya. Iblis pun punya rencana untuk Lazarus, yaitu untuk membunuhnya. Dan rencana itu digagalkan melalui kebangkitan Lazarus. I am the resurrection and the life, kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Setiap kali Yesus melakukan mujizat, kalau kita baca dalam Injil Yohanes, disertai dengan kata-kata, sebelum membangkitkan Lazarus, akulah kebangkitan dan hidup. Sebelum menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir, dia mengatakan, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Ya, dia mengatakan itu semuanya. Karena itulah Yohanes menyebutnya sebagai tanda. Nah, iblis punya rencana juga untuk Saulus dari Tarsus agar ia Saulus menjadi alat di tangan iblis dengan maksud untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, mengejar orang-orang Kristen, memenjarakan mereka dan membunuh mereka, merajam mereka. Di antaranya itu adalah Stefanus. Dan lagi-lagi pekerjaan iblis itu digagalkan dan Saulus dipakai Tuhan sebagai alat di tangannya menjadi misionaris dari bagi bangsa-bangsa lain. Terjadi perubahan total 180 derajat. Paulus yang sedang berjalan ke utara dibalikkan berjalan ke selatan. Bertobat dan menjadi alat di tangan Tuhan. Iblis punya rencana untuk sipir Filipi. Dan rencana iblis itu digagalkan karena sipir penjara itu tetap hidup dan tidak mati. Ia diselamatkan dan dibaptis dengan seluruh keluarganya pada malam itu juga dikatakan Alkitab. Karena Allah menggoncangkan penjara tersebut dan orang-orang dibebaskan. Pintu-pintu terbuka. Paulus menyerit, jangan celakakan dirimu. Kami ada di sini. Gemetaran dia. Akhirnya malam itu juga sipir ini dan seluruh keluarganya dibaptis. Rencana setan telah kacau dan ia akan terus berlanjut dan kehendak Tuhan digenapi di dalam dan melalui kita. Mengenai masa depan iblis, dia akhirnya akan dikirim ke tempat siksaan yang ia takuti, yaitu ke dalam lautan api yang penuh dengan kertakan gigi. The lake of fire. Malaikat yang jatuh di dalam dosa disebut iblis. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. Destinasi mereka sudah pasti dan tidak dapat diubah lagi, yaitu neraka. Bagi manusia yang jatuh di dalam dosa, Allah menawarkan kesempatan untuk percaya kepadanya melalui pertobatan dan diselamatkan, atau menolak pengorbanan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan jiwa mereka. Pilihannya ada pada manusia itu. Sehingga manusia tidak dapat menyalahkan Yesus. Enggak adil, enggak bisa. Dia sudah tawarkan, pilihannya ada pada kita. Mengapa Tuhan mengutus Yesus? Alasan yang keempat. Yang pertama tadi apa?
Yang pertama tadi adalah untuk menyatakan Allah Bapa, dan yang kedua tadi adalah untuk menghapuskan dosa, dan yang ketiga untuk menghancurkan pekerjaan iblis, dan yang keempat adalah untuk memberikan teladan hidup yang kudus. Untuk memberikan teladan hidup yang kudus. Mungkin be thou holy, for your Father in heaven is holy. Dia memberikan contoh, teladan, itu mungkin. Dalam konteks penderitaan demi kebenaran, Petrus memberitahu kita bahwa Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Semua orang yang mengikuti Kristus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini syaratnya. Kita 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan itu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita harus hidup kudus sama seperti Allah itu kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, dan Yesus adalah teladan kita untuk kekudusan itu. Nah, Yesus menangani pencobaan dan dia melakukannya tanpa dosa. Dia mengutip ayat-ayat Alkitab. It is written. 3 kali dia mengatakan itu untuk menyangkali rencana iblis itu. Kita harus belajar Alkitab dan melawan iblis dengan mempergunakan firman yang adalah pedang roh. Kita tidak dapat mengalahkan iblis dengan akal budi kita, dengan kemampuan fisik kita, nggak bisa. Dengan intelektualitas manusia nggak bisa. Kita harus melawan iblis dengan firman Allah yang adalah pedang roh. Dan iblis itu adalah roh. Karena itu roh harus dilawan dengan roh. Baru kita bisa menang. Yesus hidup tanpa celah. Kudus dalam perkataan. Dan kudus dalam perbuatan. Yesus memelihara kehidupan doa. Dan dia mengandalkan kuasa Roh Kudus. Setiap kali dia berdoa sebelum melakukan sesuatu. Sebelum membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Ya Bapa, supaya mereka tahu bahwa Engkau mengutus aku. Dan aku tahu Engkau mendengarkan aku, maka aku berkata, Lazarus, keluarlah. Itu yang terjadi, dia memuliakan Allah. Dan orang mendengar doa itu. Allah mengutus Yesus ke dunia dan kita memuji dia untuk itu. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan kita yang pada akhir pelayanannya dapat melihat ke surga dan berkata dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Saya bacakan Yohanes 17 ayat yang keempat. Ini perkataan Yesus. Aku telah mempermuliakan engkau, maksudnya Bapa, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi waktu kita melakukan kehendak Allah, kita mempermuliakan Allah itu. Jadi bagaimana cara kita mempermuliakan Allah? Dengan melakukan perintahnya. Dengan melakukan firman-Nya. Itu mempermuliakan Allah. Bukan mempermalukan. Kalau kita tahu yang benar, kita memilih yang salah, itu mempermalukan. Yesus mengandalkan kuasa Roh Kudus ini. Ya. Misi yang diberikan Bapa kepada anaknya, Yesus Kristus, telah diselesaikannya dengan sempurna saat ia berkata di kayu salib. It is finished. Tetelestai. Telah selesai. Telah sempurna dilakukan apa yang harus aku lakukan. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Kalau ada yang perlu ditambahkan, nggak sempurna. Jadi proses keselamatan itu di dalam pengorbanan Kristus sempurna adanya. Jangan coba menambah apapun juga. Maka ia menjadi tidak sempurna nanti. Apa misi Yesus? Sekarang kita ingin belajar misinya sekarang. Misi kedatangan Kristus. Ya, ini kita bahas. Beberapa kali dalam kehidupan Yesus, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang sedang bertugas dalam sebuah misi. Ya, dia kapten dari perahu itu. Kita para pendayung, kita budaknya, the bond servant, doulos. Dia memiliki tujuan dan tujuan itu dipenuhinya. Mati bagi kita. Bahkan di usia muda, 33,5 tahun, Yesus tahu bahwa dia harus berada di dalam rumah Bapaknya. Itu dikatakan dalam usia 12 tahun.
Waktu dia sedang berdiskusi tentang Alkitab dengan para ahli Taurat, dengan orang Farisi. Mereka bingung melihat kemampuannya pada saat usia 12 tahun. Dia berkata kepada Yusuf dan Maria, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Usianya 12 tahun dia mengetahui itu. Dan suatu saat dia akan kembali ke rumah Bapa saat ia meninggal pada usia 33,5 tahun. Dia memiliki tujuan dan tujuannya itu dipenuhi. Ya, saya ulang sekali lagi, bahkan di usia muda, Yesus tahu bahwa dia harus berada di dalam rumah Bapaknya. Itu tertulis dalam Lukas 2 ayat ke-49. Pada hari-hari terakhir kehidupannya di dunia, Yesus dengan kesadaran penuh berangkat ke Yerusalem, di mana dia tahu dia akan dibunuh, di mana dia tahu dia akan disalibkan. Lihat, tadi saya bertanya di mana Yesus dilahirkan, Bethlehem. Di mana ia disalibkan? Lihat di sini, Lukas 9 ayat 51, Yerusalem. Dia dilahirkan di Bethlehem, disalibkan di Yerusalem. Ini pertanyaan yang sering ditanya dalam kuis Alkitab. Ya, dapat dikatakan bahwa misi mendasar pada saat Kristus berada di bumi adalah untuk menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan yang terhilang. Yesus berkata dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, saya bacakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus baru saja dikritik karena pergi ke rumah orang berdosa. Dia jawab, "Memang aku diutus untuk mencari yang hilang kok." Maka dia pergi ke rumah orang berdosa. Kenapa kamu heran? Memang itu misiku. Yesus menjawab dengan menegaskan misinya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan. Orang Farisi dan para ahli Taurat kan menolak ini. Waktu Yesus mengatakan, "I am the light of the world," akulah terang dunia. Dia menyembuhkan orang yang lahir buta itu. Yang merendahkan diri bertanya tentang siapa anak manusia. Orang Farisi dan ahli Taurat menjawab, "Emangnya kami ini buta ya? Maka engkau berkata seperti itu." Yesus menjawab, "Karena engkau menganggap dapat melihat, maka tetaplah engkau di dalam dosamu." Mereka sombong, menganggap mereka lebih pintar tentang Taurat berbanding daripada si penulis Taurat itu sendiri. Ini kesombongan. Jadi ia berkata misinya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan. Reputasi mereka adalah hidup dalam dosa. Namun gaya hidup dalam dosa ini bukanlah alasan untuk menghindari mereka. Sebaliknya itu adalah alasan untuk mencari mereka terhadap mereka mempunyai gaya hidup dalam dosa. Berkali-kali selama pelayanan Kristus, dia mencari untuk mengampuni mereka yang dijauhi oleh para pemimpin yang merasa benar sendiri pada zaman itu. Kaum Farisi. Tidak semua. Ya, tidak semua. Dia mencari dan menyelamatkan wanita Samaria di sumur orang-orang Samaria. Di kotanya, dia mencari. Pada siang hari itu, telah kita bahas secara detail pada waktu itu. Wanita berdosa dengan buli-buli pualam yang memecahkan buli-bulinya dan menyiramkan ke kaki Yesus dan menyapunya dengan rambutnya. Dan bahkan salah seorang muridnya sendiri, Matius, yang pernah menjadi pemungut cukai, dijadikan muridnya. Dalam Matius 9, sekali lagi Yesus dikritik karena makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Yohanes 9 ayat 11. Matius 9 ayat 11. Dan sekali lagi Yesus menjawab dengan menyatakan misinya. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bukan orang sehat mencari tabib, tapi orang sakit. Kan itu. Tujuan Yesus adalah untuk menyelamatkan. Dan tujuan itu dia capai. "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Itu karya keselamatan. Aku mati di kayu salib. Tetelestai, itu Spanish. Aku telah menyelesaikannya.
Di sanalah Allah dimuliakan. Mau memuliakan Allah? Lakukan firman-Nya, perintahnya. Dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam keempat Injil ini, kita melihat Yesus menyerukan pertobatan dan mengampuni para pendosa yang paling buruk sekalipun keadaannya. Lihat wanita yang tertangkap berzina. Ada yang menghukum kau? Tidak. Aku pun tidak. Sekalipun aku mempunyai kuasa itu. Pergilah dengan damai dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa untuk dapat datang kepada Yesus. Nyatanya dia mencari mereka yang tersesat. Seperti yang ditunjukkan oleh perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Ya. Semakin besar hutang orang, semakin besar dosa orang, semakin besar kasih karunia itu. Lantas Paulus bertanya, kalau demikian, udah aja hidup dalam dosa. God forbid, no. Jangan. Setelah engkau diselamatkan, jangan sampai kembali berkubang di dalam lumpur dosa. Ini jahat. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus mengajarkan bahwa Allah akan selalu menyambut dengan tangan terbuka mereka yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Jadi hati ini yang menentukan, bukan pikirannya. Bahkan hari-hari ini, Yesus tetap mencari dan menyelamatkan mereka yang dengan rendah hati beriman kepadanya. Mengerti Alkitab, satu sisi. Melakukan apa yang telah kita mengerti tersebut, itu sisi lain. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku, itulah iman. Saat kita membahas the mission of Christ atau misi Kristus, kita tidak terluput dari membahas tentang kematian Kristus, dan untuk itu kita harus mengajukan pertanyaan sebagai berikut yang akan kita bahas secara rinci. Pertanyaan apa itu saat kita membahas tentang misi Kristus atau the mission of Christ? Mengapa Yesus harus mati? Ini pertanyaan yang mendasar yang harus kita jawab. Berapa sering kita dengar pertanyaan ini? Mengapa Yesus harus mati? Ketika kita mengajukan pertanyaan seperti mengapa Yesus harus mati? Perhatikan ini baik-baik. Kita harus berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan tersebut. Kenapa kita harus berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan tersebut? Agar tidak mempertanyakan Allah. Bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak dapat menemukan cara lain untuk melakukan sesuatu berarti menyiratkan bahwa cara yang dia pilih bukanlah cara terbaik dan bahwa beberapa metode lain akan lebih baik. Apakah begitu? Biasanya apa yang kita anggap sebagai cara atau metode yang lebih baik adalah cara atau metode yang tampaknya benar bagi kita. Belum tentu bagi Allah. Pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah kita dapat menyelami hikmat dalam keputusan yang diambilnya? Apakah kita dapat masuk ke dalam pikiran Allah tersebut dan mengerti hikmat yang tidak terselami? Itu dia. We need to ponder upon that. Sebelum kita memahami apapun yang Tuhan lakukan, pertama-tama kita harus mengakui bahwa jalannya bukanlah jalan kita, rancangannya bukanlah rancangan kita. Jalan dan rancangannya jauh lebih indah dan jauh lebih tinggi dari jalan dan rancangan kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Selain itu, Ulangan 32 ayat 4 mengingatkan kita bahwa gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Oleh karena itu rencana keselamatan yang telah dia rancang sempurna, adil dan lurus. Dan tidak ada yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan setelah kita diselamatkan, tahu bahwa Yesus harus mati untuk kita. Apakah kita dapat menghormati pekerjaannya di kayu salib tersebut? Apakah kita menghargai firman-Nya itu
Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Apakah kita menghormati Yesus itu? Jika kita mengatakan kita menghormati Yesus itu, apakah kita menghormati firman? Apakah kita menempatkan firman itu di atas segala-galanya? Di mana hati kita saat kita membaca firman? Yang lalu saya pernah berbicara tentang sedang duduk di dalam gedung gereja atau mendengarkan kebaktian seperti ini, kita dapat hidup dalam dosa. Kita dapat tidak peduli kepada Allah. Di gedung gereja kita terbatas. Tapi di sini, dalam ibadah online ini, kita begitu tidak pekanya terhadap hadirat Allah. Kita melakukan kegiatan lain. Allah dijadikan nomor 2. Apakah kita masih menghargai kematian Kristus itu di dalam kehidupan kita ini? Jika kita mengatakan ya, kita harus duduk diam di kakinya. Seperti Maria dan mendengarkan itu. Tapi sebagian besar orang nggak peduli. Mereka sibuk melakukan kegiatan mereka. Ini kan online, aku bisa bawa kemana-mana. Cobalah merenungkan ini sedikit dalam istilah psikologi metacognition. Think to think, berpikir ulang kembali. Bukan sekedar hanya mengatakan aku percaya Yesus, aku percaya kematiannya menyelamatkan aku. Tapi apakah aku menghormati kematian pengorbanannya ini? Apakah aku menghormati firman-Nya? Ataukah aku menganggap firman-Nya ini sambil-sambilan? Aku melakukan kegiatan yang lain. Mendengarkan firman Tuhan sambil aku masak, sambil melakukan kegiatan lainnya. Kelihatannya kecil. Tapi di sanalah letak penghormatan itu sendiri. Kitab suci berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu yang sangat penting? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan. Bayangkan, dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dikuburkan untuk kita dan bangkit untuk kita. Kok kita bisa nggak setia kepadanya? Kok kita bisa nggak hormat dan tidak memikirkan tentang pengorbanannya ini sehingga kita berlaku seenaknya kita. Dan kemudian waktu kita susah Tuhan berkati aku. It doesn't work that way, I'm sorry. Bukti menegaskan bahwa Yesus yang tidak berdosa mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib. Yang terpenting Alkitab menjelaskan mengapa kematian dan kebangkitan Yesus memberikan satu-satunya jalan ke surga. Harus kita pikirkan ini. Yang kedua, mengapa Yesus harus mati? Hukuman dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Penalti dosa adalah maut. Tuhan menciptakan bumi dan manusia dengan sempurna. Namun ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, dia harus menghukum mereka. Hakim yang mengampuni pelanggaran hukum bukanlah hakim yang adil. Demikian pula mengabaikan dosa akan membuat Allah yang kudus menjadi tidak adil. Kematian adalah konsekuensi Allah yang adil atas dosa. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Nggak ada pilihan lain. Kita memilih untuk berdosa dan kita wajar mati. Bahkan perbuatan baik tidak dapat menebus kesalahan terhadap dosa yang kudus. Dibandingkan dengan kebaikannya, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Filthy rags dalam bahasa Inggris. Yesaya 64 ayat 6b. Sejak dosa Adam, setiap manusia bersalah karena tidak mematuhi hukum Allah yang benar. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang. Dosa bukan hanya hal-hal besar seperti pembunuhan dan penistaan ataupun perzinahan, tapi juga mencakup cinta akan uang, kebencian terhadap musuh, dan tipu muslihat, kesombongan, manipulasi, kesombongan dan hidup dalam kebohongan. Karena dosa, setiap orang pantas menerima kematian. Keterpisahan kekal dari Allah di neraka. Alasan yang ketiga, mengapa Yesus harus mati? Janji itu membutuhkan kematian Dia yang tidak berdosa
dijadikan dosa pada posisi kita. Meskipun Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Dia tidak meninggalkan mereka tanpa harapan dan rekonsiliasi. Enggak. Dia berjanji akan mengirim seorang juru selamat untuk mengalahkan ular itu, yaitu si iblis. Kejadian 3 ayat 15. Sampai saat itu, manusia akan mengorbankan domba yang tidak bersalah, dan darah domba itu hanya dapat menutup dosa mereka dan tidak dapat menghapuskan dosa itu. Pengorbanan domba ini menunjukkan pertobatan mereka dari dosa, dan sekaligus menunjukkan iman mereka di masa depan terhadap pengorbanan dari Tuhan yang akan menanggung hukuman mereka. Tuhan menegaskan kembali janjinya tentang pengorbanan dengan orang-orang seperti Abraham dan Musa. Disinilah letak keindahan rencana Allah yang sempurna. Allah sendirilah yang menyediakan satu-satunya korban, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah yang sempurna, yang dapat menebus dosa umatnya, bukan menutup tapi menebus. Anak Allah yang sempurna menggenapi tuntutan Allah yang sempurna, bahkan hukum Allah yang sempurna. Ini sangat brilian dalam kesederhanaannya. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia, yaitu Kristus, yang tidak mengenal dosa, tidak pernah bergaul dengan dosa, tidak ada intimasi dengan dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya, dosa kita ditanggungkan kepada Yesus yang tidak mengenal dosa, yang tidak memiliki dosa, agar kebenarannya dapat dihibahkan kepada kita, diperhitungkan kepada kita. Yang keempat, mengapa Yesus harus mati? Para nabi menubuatkan kematian Yesus. Dari Adam hingga Yesus, Allah mengutus para nabi kepada umat manusia, memperingatkan mereka tentang hukuman dosa dan menubuatkan Mesias yang akan datang. Yohanes Pembaptis juga mengatakan yang sama. Repent, repent, for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 menggambarkan Yesus sebagai siapakah yang percaya. Saya bacakan ini ya, Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, tanah yang gersang. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Hancur dia dipukuli. Nggak ada wajah manusia itu lagi dapat dikenali. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia hidup di tengah-tengah orang fasik. Hari ini disebut sebagai orang-orang munafik dan orang-orang toksik. Difitnah, tapi dia diam, kata Alkitab. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit, yang dimaksud penyakit di sini adalah dosa. Tetapi sesungguhnya penyakit kita atau dosa kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita tidak mengerti, ikut-ikutan orang lain. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam artinya dibunuh oleh karena dosa kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dosa dan kejahatan. Ya, kita lihat. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi apa yang dapat menyelamatkan kita, hukuman itu ditimpakan kepada dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya bebas dari dosa. Itu konteksnya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Semau-mau kita. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Dia, Yesus dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya.
seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia diam. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Karena kalau begitu ia bersuara, dia katakan orang defensif. Setelah pemahaman dan penghukuman, ia diambil, terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang akan memikirkannya? Adakah kita memikirkan tentang apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib bagi kita? Itu tantangan yang diberikan kepada kita pagi ini. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, para manusia, ia kena tulah. Jadi tulah yang harus ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepadanya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan terlihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, maksudnya Yesus Kristus, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Lihat, perjanjian lama menyatakan ini semua. Kok orang Farisi dan ahli Taurat tidak bisa melihat kebenaran ini? Karena mereka menolak. Itu masalahnya. 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dirampas dari setan. Kita dirampas dari setan. Dipindahkan ke dalam kerajaan terang yang ajaib menurut Alkitab. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dia menyamakan pengorbanan yang akan datang dengan seekor anak domba yang disembelih untuk dosa orang lain. Dia mati supaya kita hidup. Ringkasnya seperti itu. Kok bisa kita nggak bersyukur? Kok bisa kita nggak hormat? Kok bisa kita tidak memikirkan tentang kematian yang menyelamatkan kita ini? Kok bisa kita menghina firman-Nya? Saya tahu keras pernyataan ini. Tapi itulah firman. Ratusan tahun kemudian, nubuat Yesaya digenapi dalam Tuhan Yesus yang sempurna. Lahir dari perawan Maria, telah kita bicarakan minggu lalu. Ketika Nabi Yohanes Pembaptis melihat dia berseru, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Orang banyak berkumpul di sekelilingnya, hadir untuk disembuhkan dan untuk mendapatkan pengajaran tentang kebenaran. Tetapi para pemimpin agama mencemoohnya. Masa berteriak, "Salibkan dia." Kok bisa ya? Para prajurit memukuli dia, mencemooh dan menyalibkan dia. Seperti yang dinubuatkan Yesaya. Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Tetapi dikuburkan di kuburan orang kaya. Tetapi kuburan tidak berkuasa terhadap tubuhnya. Karena Allah menerima pengorbanan anak domba Allah yang sempurna. Dia menggenapi nubuatan seperti yang tertulis dalam gulungan kitab dengan membangkitkan Yesus dari kematian. Kesimpulan saya seperti ini. Mengapa Yesus harus mati? Ingatlah, Allah yang kudus tidak dapat membiarkan dosa tidak dihukum. Memikul dosa kita sendiri berarti menderita penghakiman Allah dalam api neraka yang kekal. Puji Tuhan, Yesus menepati janjinya untuk mengirimkan dan mengorbankan anak domba yang sempurna, yaitu dirinya, untuk menanggung dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus harus mati karena dia adalah satu-satunya yang dapat membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Amin. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah ditaburkan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa menyelidiki hati kami dan membantu kami untuk setia sampai kepada kesudahan zaman. Membantu kami untuk hormat kepada firman-Mu. Firman yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan dan buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Dia berkati saat engkau masuk. Dia berkati saat engkau keluar.
diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, biarlah kami membuka lembaran waktu kami dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali saat mendatang. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Natal. Rayakan Yesus dalam kehidupan kita. Amin.